Halo teman-teman, kembali dengan saya Abdul Jalil di channel Yuk Belajar Robot. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara belajar dasar elektronika dan microcontroller menggunakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan langsung menggunakan koneksi internet. Jadi aplikasi ini teman-teman tidak perlu mendownloadnya, kemudian menginstalnya di komputer, namun cukup hanya dengan menggunakan koneksi internet. Teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini bernama Autodesk Tinkercad, Jadi ini sangat mudah untuk digunakan bagi para pemula yang ingin belajar robot ataukah elektronika dasar, sehingga ini akan membantu buat teman-teman yang ingin mempelajari robot dari basic lah, seperti itu. Nah, bagaimana cara membuka aplikasi ini, website ini, Jadi pertama teman-teman harus koneksikan komputer ke internet, kemudian masuk ke Google, Google. Teman-teman bisa masuk ke Google, kemudian ketik nama aplikasinya, websitenya Autodesk Tinkercad. Nah ini ada, jadi klik Autodesk Tinkercad, kemudian masuk ke laman websitenya, tunggu hingga tampil. Nah, ini adalah tampilan awal daripada Autodesk Tinkercad, Jadi sangat menarik, berwarna-warni. Nah, setelah masuk di website ini, di bagian ujung kanan sebelah atas, teman-teman bisa klik sign in, Jadi untuk memulai, teman-teman klik sign in, Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jadi, teman-teman bagi yang sudah mempunyai alamat Gmail, jadi teman-teman bisa langsung menggunakannya dengan mengklik sign in with Google, Nah, bisa juga teman-teman menggunakan email lain, karena saya punya Gmail, jadi saya langsung sign in menggunakan Gmail, Nah, seperti ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru pertama registrasi, itu nanti ada beberapa proses. Teman-teman bisa ikuti saja langkah-langkahnya pada saat meregistrasi, sangat mudah kok, setelah itu nanti akan terbuka seperti ini, tampilannya. Nah, ini adalah tampilan awal daripada Autodesk Tinkercad, Nah, apa yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah di sebelah kiri, di sini itu ada beberapa pilihan, ada 3D design, kemudian ada circuit, kemudian ada code block dan lesson. Nah, apa yang perlu di sini ketahui adalah karena teman-teman ingin mempelajari dasar elektronika, teman-teman bisa memilih sirkuit. Nah, di sini, Nah, ini ada beberapa contoh proyek yang telah saya lakukan. Nah, di sini kalau teman-teman ingin membuat proyek baru, mempelajari, teman-teman dapat mengklik tombol create new circuit, Nah, tunggu hingga tampil. Nah, ini adalah tampilan dari dari sirkuit tadi. Jadi saya akan memperkenalkan dulu fungsi dari semua tools ini, Nah, di bagian ini adalah tempat di mana teman-teman akan membuat project. Kalau misalnya untuk membuat rangkaian elektronika, kemudian akan menghubungkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Nah, ini tempatnya. Nah, kemudian ini adalah tools untuk misalnya teman-teman mengambil sebuah komponen kemudian akan memutar, apakah 45 derajat atau 90 derajat, seperti itu, Kemudian ini adalah tombol untuk menghapus, Ini untuk undo dan redo, seperti itu. Nah, kemudian di bagian sini, sebelah kanan, ini ada code, Code ini adalah tempat text editor untuk mengetik program Arduino ketika teman-teman ingin mempelajari Arduino. Nah, kemudian ada start simulation. Nah, ini setelah teman-teman membuat rangkaian untuk menjalankannya, teman-teman bisa langsung klik start simulation. Nah, kemudian di sini ada export. Nah, ini setelah teman-teman membuat rangkaian elektronika, teman-teman bisa langsung mengekspornya ke PCB. Jadi informasinya di sini adalah hasil PCB tersebut bisa dibuka menggunakan aplikasi Eagle, Jadi pada saat ingin memprint PCB-nya, bisa buka Eagle, kemudian bisa ngeprint hasil dari
rangkaian yang teman-teman buat di sini. Nah, ini yang tak kalah pentingnya ya. Di bagian sebelah kanan ini ada ada komponen ya. Ini ada basic, ada all. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin melihat seluruh komponen ya, kalau pada saat teman-teman klik basic, yang ada itu adalah komponen-komponen dasar. Nah, jika teman-teman klik all ya, maka akan muncul seluruh komponen dari apa yang tersedia di aplikasi ini. Nah, selanjutnya bagi teman-teman mungkin yang baru betul-betul mau belajar dari awal dan belum mengetahui, teman-teman bisa klik di sini ada starters ya, ada basic ya. Di sini terdapat beberapa contoh yang bisa kalian teman-teman praktekkan. Contoh misalnya ini ya, untuk menyalakan dan mematikan LED ya menggunakan baterai seperti ini. Nah, ini contoh ya. Nah, kemudian ada lagi beberapa di sini ya. Ini untuk basic. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman ingin mempelajari Arduino, di bagian starter sini klik Arduino. Nah, ini banyak contoh-contoh komponen yang bisa dikontrol menggunakan Arduino. Ya, contoh misalnya ini ada bagaimana mengontrol LCD, kemudian bagaimana mengontrol sensor ping ya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya delete dulu ya. Saya delete. Nah, kemudian ini contoh ya. Ya, sorry teman-teman ya, komputer saya agak lemot begitu. Nah, oke, sudah muncul ya. Nah, ini tampilan dari kalau teman-teman ingin mempelajari Arduino, kemudian ingin mengontrol sensor ping. Nah, apa yang bagus daripada aplikasi ini adalah teman-teman tidak perlu lagi mendownload perangkat ludaknya atau programnya, karena di aplikasi ini mereka sudah menyiapkan programnya. Jadi teman-teman hanya tinggal klik code. Nah, di sini pada bagian blok klik text. Nah, kemudian continue. Nah, ini sudah ada tersedia program-program untuk mengontrol perangkat keras seperti misalnya sensor ping ini ya. Nah, kemudian menjalankannya ya seperti ini. Klik start simulation. Nah, ini aplikasinya sudah berjalan ya. Nah, bagaimana cara melihatnya apakah dia sudah jalan atau tidak? Di bagian code ini teman-teman bisa klik serial monitor di paling bawah ya. Nah, itu ada muncul ya 113 cm. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya 113 cm. Ini bisa dirubah ya. Ini di klik ya. Nah, ini ya. Nah, bisa dilihat ini 74,8 cm ya. Nah, di bagian sini code ya bisa dilihat 74 cm. Nah, ini jadi akan sangat mudah bagi teman-teman yang ingin mempelajari elektronika dasar dan Arduino menggunakan aplikasi ini. Nah, yang kemudian saya juga akan memperkenalkan, ini tadi saya memperkenalkan yang sudah jadi ya. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan bagaimana kalau misalnya teman-teman ingin membuat komponen yang dari awal ya, dari awal. Jadi saya hapus dulu ya. Nah, bagaimana caranya? Di bagian sini sebelah kanan ini teman-teman bisa memilih all ya, all. Nah, di sini terdapat banyak komponen dasar elektronika seperti resistor, kapasitor ya, kemudian ada elko, ada dioda ya, kemudian ada keypad ya, ada potensiometer, ada LDR ya. Nah, ada sensor ping juga ya, lengkap ya, ada sensor pir, kemudian ada sensor gas juga ya, ada sensor suhu dan keypad. Nah, kemudian untuk outputnya di sini ada LED ya, ada LED RGB. Nah, kemudian di sini ada motor DC juga ya, motor servo. Jadi ada lumayan lengkap lah untuk bagi teman-teman yang mempelajari dasar elektronika menggunakan aplikasi ini ya. Nah, kemudian untuk power supply, di sini ada menariknya.
teman-teman bisa praktekkan bagaimana cara menyalakan lampu menggunakan kentang atau jeruk, ya, jeruk lemon. Ya, di sini mereka menyediakan, tapi nantilah kita akan coba bagaimana apakah ini jalan atau tidak, ya. Kemudian di sini ada ini, kalau misalnya teman-teman ingin belajar dari awal Arduino, ini ada, ya. Kemudian belajar microcontroller AVR menggunakan Attitini, ya. Kemudian di sini menariknya bagi teman-teman yang ingin pelajari instrumentasi, di sini dilengkapi dengan alat untuk pengukuran seperti mengukur tegangan, ya. Kemudian menggunakan osiloskop bagi teman-teman yang ingin mempelajari sinyal digital, kemudian sinyal analog. Nah, ini dilengkapi dengan instrumentasi. Jadi ini sangat menarik bagi teman-teman yang mempelajari elektronika dasar, kemudian mengukurnya menggunakan teknik instrumentasi. Nah, selain daripada itu di sini juga lengkap dengan IC-IC, ya, seperti IC55, kemudian ada op-amp, ya. Nah, di sini juga banyak pilihan-pilihan. Nah, untuk transistor ada jenis NPN, ya, ada transistor PNP. Nah, kemudian di sini juga mereka sediakan IC regulator. Nah, di sini juga teman-teman bisa mempelajari bagaimana cara kerja IC regulator untuk menurunkan tegangan misalnya dari 12 volt menjadi 5 volt, ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya menurunkan tegangan dari ke 3 volt seperti itu. Ini mereka lengkapi semua di sini. Nah, kemudian ini menarik juga karena mereka menyiapkan sebuah komponen untuk mengontrol motor DC, ya, driver motor yang menggunakan ICL293D. Nah, di sini juga ada konektor. Nah, kemudian ada IC logic yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar elektronika. Nah, oke, jadi saya akan coba mempraktekkan bagaimana membuatnya, ya. Jadi langkah awal, contoh misalnya teman-teman ingin menyalakan dan mematikan lampu, ya. Jadi teman-teman di sini bisa pertama adalah komponennya kita gunakan resistor, ya. Nah, kemudian satu buah LED, ya. Kemudian satu buah baterai. Nah, ini, ya. Oke, kita akan coba menggunakan baterai kentang, ya. Nah, kentangnya besar sekali, ya. Oke, tidak apa-apa. Ini voltage-nya, ya, kita coba sajalah dulu, ya. Ini karena kita menggunakan kentang, jadi ini tidak usah menggunakan resistor, ya. Nah, ini kita coba. Ini jadi caranya, ya, klik satu kali kemudian hubungkan ke sini. Nah, kemudian klik lagi satu kali hubungkan ke sini. Nah, seperti itu, ya. Sekarang kita coba start simulation, jalankan. Ternyata lampunya tidak menyala, ya. Mungkin karena kita lihat di sini, ya, voltage-nya yang tidak sampai dengan 5 volt. Coba kita ubah menjadi 5 volt, ya. 5 volt. Kemudian di sini resistansinya 5 ohm, ya. Oke. Kita start simulation. Lampunya menyala terang sekali, ya. Jadi dalam sebuah ini butuh sebuah resistor untuk menahan arus yang keluar dari tegangan ini, ya. Jadi caranya teman-teman bisa tambahkan di sini stop dulu, ya, stop simulation. Kemudian tambahkan di sini satu buah resistor, ya. Nah, seperti ini, ya. Kemudian hubungkan seperti ini. Nah, menariknya di sini adalah teman-teman bisa mengganti nilai hambatan, ya, di sini. Contoh misalnya kita menggunakan resistor 330 ohm, ya. Oke. Nah, jalankan. Nah, lampu menyala. Oke. Nah, di sini adalah contoh bagaimana kita belajar elektronika dasar untuk menyalakan lampu menggunakan kentang. Jadi
teman-teman bisa praktekkan di rumah nanti, karena ya simulasi ini menjelaskan seperti itu ya. Nah, bahwa kita bisa menyalakan sebuah lampu menggunakan kentang. Oke, ya. Nah, sampai di sini untuk pengenalan bagaimana menggunakan aplikasi ini. Ini adalah pengenalan dasar untuk teman-teman bagi yang ingin mempelajari elektronika dasar, kemudian ingin mempelajari Arduino menggunakan aplikasi AutoCAD Tinkercad. Ini sangat mudah dan mudah diakses menggunakan layanan koneksi internet. Oke teman-teman, ya, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung saya agar dapat memberikan sharing-sharing ilmu terbaru tentang elektronika dan robotika. Oke, dah.